Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenal coding dan berpikir komputasional. Yang akan kenalkan dulu terkait fungsi atau pengertian dari coding. Tujuan pembelajaran satu, menjelaskan pengertian dasar coding. Nanti kita jelaskan apakah dasar dari coding. Dua, mengidentifikasikan konsep. Suatu proyek itu pasti ada suatu konsep yang kalian bikin yang akan menghasilkan suatu produk. Tiga, dasar berpikir komputasional. Komputasional kita akan berpikir seperti komputer. Tiga, adakah yang suka bermain HP di kelas ini? Pasti semua bermain HP. Tanpa HP kalian rusak. Ya. Apapun pasti habis mandi HP, sebelum tidur HP, makan sambil HP. Apapun aktivitas pasti HP selalu ada di dekat kalian. Nah, ini contoh waktu bersama HP kalian. Ya, digambarkan seperti itu. Kalian tidak bisa lepas dari HP. Sama kalian juga. Karena kalian bapak guru pun juga pasti membutuhkan suatu HP ini. Ya. Pertanyaan. Ya. Anggap saya ini adalah robot. Ya, Pak Leo jadi robot. Anggap Pak Leo jadi robot. Saya akan melakukan apapun. Ya, yang kamu katakan. Coba perintahkan robot untuk mengambil spidol. Gimana caranya? Mengambil spidol. Hanya berpesan mengambil spidol di atas meja. Robot pun tidak akan merespon. Karena apa? Karena perintahnya tidak direkam oleh robot. Next, kamu harus memberikan suatu instruksi dulu. Kalau menyuruh robot. Ingat, saya adalah robot. Saya tidak bisa menebak dan saya tidak berpikir sendiri. Ya. Jadi robot itu sebetulnya harus ada instruksi terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Siapa yang memberi instruksi? Ini. Ayo cari contoh permainan seperti ini. Ada sebuah kelinci dan wortel dan tumbuhan. Bagaimana kelinci ini bisa mengambil wortel dengan instruksi kalian? Coba kalian buat instruksi untuk mengambil wortel ini. Ada dua cara. Satu, melangkah ke depan, 3 langkah ke depan. Biji akan berjalan 3 langkah ke depan sampai sini. Baru ada instruksi lagi. Kalian harus membuat instruksi untuk melangkah ke bawah, 2 langkah ke bawah. Jadi untuk mengambil wortel harus melangkah lagi ke bawah 2 langkah. Ada 2 lagi, ada satu lagi cara mengambil kelinci melewati jalan yang
berliku. 1, turun ke bawah, lalu melangkah ke kanan, turun lagi ke bawah 1, terus sehingga terakhir baru melangkah 2 langkah ke kanan, baru bisa mengambil wortel tersebut. Next, pertanyaan tematik. Apa yang akan terjadi bila perintah atau instruksi tidak jelas? Pasti robot itu akan tidak melaksanakan perintah kalian. Kalau ada sesuai dengan instruksi yang kalian buat, pasti robot itu akan menjalankannya. Saya bisa menebak maksudmu, tapi robot tidak bisa menjalankannya. Jika saya ini komputer, apa saya untuk agar bisa bekerja dengan benar? Ini tadi. Nah ini, apa itu coding? Coding adalah komputer yang hanya bisa menjalankan instruksi yang tepat dan jelas. Jadi komputer akan berjalan sesuai instruksi. Kalau tidak ada instruksi, komputer ya tidak akan bekerja. Proses berinstruksi pada komputer disebut dengan coding. Ya, coding itu berarti proses memberi instruksi kepada komputer. Ya, sampai berinstruksi ya kalian pengguna komputer hanya menjalankan dan disebut dengan coding. Ya. Untuk melihat instruksi dengan baik, kalian perlu belajar dan berpikir profesional atau berpikir seperti komputer. Ini dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan berbagai hal, mulai dari membuka kalkulator, memutar lagu, browsing, atau membuat robot bergerak. Tetapi ingat, komputer hanya mengikuti apa kita yang tulis, tapi tidak tahu apa yang kita maksud. Ya. Next, tujuan pembelajaran coding itu untuk melatih cara berpikir logis dan struktur. 2, untuk meningkatkan keterampilan dan pemecahan masalah. 3, membuka peluang karir di depan di dunia teknologi. Dan terakhir, menjadi kreatif dan prosedur bukan hanya pengguna teknologi. Mungkin suatu saat kalian bisa buat suatu aplikasi yang tidak ada di Indonesia dan tidak hanya sebagai pengguna. Kebanyakan sekarang kalian menjadi pengguna Microsoft, pengguna aplikasi yang lain. Nah ini berpikir seperti benar, ya, terdiri dari komposisi, 3 pengenalan orang, 3 algoritma. Algoritma ini selalu terkumpul di dalam satu instruksi dalam komputer kita membuat suatu proyek. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Alio akan membagikan RKPD kepada kalian supaya nanti kita jelaskan sama-sama kalau kalian benar-benar mengerti apa itu coding. Ya, sederhana. Kalian sudah siapkan alat peraganya dan kalian hanya mengisi RKPD-nya. Dan kalian harus dibagi dengan kelompok, ada 4 kelompok yang sudah disiapkan. Ini sudah ada RKPD akan saya bagikan.
duduk kelompok dulu. Belum mengerjakan, jadi duduk kelompok dulu. Ada kelompok. Letakkan gelas pada meja. Ambil kemasan susu jaya. Buka kemasan susu jaya. Tuangkan bubuk ke dalam gelas. Taruh kembali kemasan di atas meja. Ambil teko air hangat. Tuangkan air ke dalam gelas. Taruh kembali teko air di atas meja. Ambil sendok. Taruh sendok di dalam gelas. Aduk garam. Taruh kembali sendok di atas meja. Minum susu cair hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba diperhatikan temennya. Masukkan kopi ke dalam gelas. Iya. Masukkan air panas ke dalam gelas yang berisi. Secara perlahan sampai larut. Kemia manusia. Minum ya. Apa? Jadi kami juga
Kene lagi. Sire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, kak enak. Abi siapkan gelas. Dia atau aku. Jarang Lurukan. Terus. masukkan Aku langsung. Siap minum diminum. Di lek kado di. Abdi. Lek kado. Ya, sudah? Oke. STK. Sejak ulangan. Terima kasih. Dan setelah kita sudah mempresentasikan tadi pembuat minuman, mungkin ada yang kesulitan. Sudah? Mungkin robotnya kurang terlalu apa namanya bergerak-gerak. Ya, mungkin di lain hari kita akan melakukan praktek lagi, tapi tidak menggunakan ini. Nanti ada semacam stretch, ya. Nah, stretch ini ya, kita buat robot yang bisa kita kendalikan melalui aplikasi stretch. Dan nanti kita belajar sama-sama di minggu ke depan, ya. Untuk pengenalan coding awal iklan dapat cukup. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang tanya? Bisa ya. Ini awal dari pengetahuan coding tanpa menggunakan komputer. Ya, jadi langkah-langkah yang kalian buat sudah betul. Mungkin ada yang sedikit direvisi sedikit terkait langkah yang perlu ditambahkan di instruksi yang kalian tulis. Oke, cukup sekian. Terima kasih.